yang kita rekam di sini. Dan insya Allah besok akan kita share untuk rekaman hari ini. Ya. Terima kasih juga yang sudah hadir, Pak Haji, Ondo kita. Terima kasih, Pak Haji. Ada juga Pak Aldi, Pak Khairul Makar. Kemudian ada siapa lagi ini? Tadi Pak Bagus sudah, nggih. Nggih. Nah, sekarang saya mohon izin untuk share share ini ya, share screen nggih, teman-teman nggih. Nah, kira-kira di layar apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah nggih. Nah, silakan nanti teman-teman bisa ini ya, kalau langsung ingin bertanya, silakan bisa kolom chat langsung ketik aja atau juga bisa teman-teman nanti raise hand ya. Jadi kita santai saja, kita dua apa ya, dua arah nggih. Jadi kita tidak tidak eh, kayak presentasi itu tidak, tapi kita lebih cenderung ke sharing Bapak Ibu. Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita mulai acara hari ini. Informasi dan diskusi malam hari ini mengenai Hyungland dan Hortiland. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Hyungland dan Hortiland, Bapak Ibu. Jadi sebuah nama yang mungkin tidak asing ya. Hyungland itu biasanya kalau Bapak Ibu sering melihat di TikTok atau di Instagram atau mungkin di Facebook itu sering apa ya, mungkin datanglah ke layar Bapak Ibu bahwa Hyungland ini adalah salah satu produk dari PT Berkas Sukses Teknologi yang intinya itu apa? Kita mempunyai aset di sebuah ini Bapak Ibu, sebuah pertanian ya, pertanian yang dia memproduksi cabai terpedas se-Indonesia. Nah, luar biasa. Kemudian kalau Hortiland, Hortiland sendiri adalah eh, salah satu kafling yang produktif nih Bapak Ibu nggih. Itu ada di Kabupaten Banjar. Nanti Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana potensi yang luar biasa ini. Dan ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Karena apa? Karena informasi ini itu masih jarang ya. Untuk Hortiland itu masih jarang. Kalau untuk Hyungland mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Nah, kita akan kupas habis malam hari ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu perkenalkan. Jadi tim kami, tim inti ya, Bapak Ibu nggih, kita ada berempat nggih, berempat tim inti kami itu pertama adalah owner dari PT Berkas Sukses Teknologi adalah Haji Muhammad Taufik. Kemudian beliau ini adalah salah satu inspirasi muda nggih, salah satu eh, tokoh masyarakat Banjar di mana masuk dalam 25 pribadi emas Indonesia, Bapak Ibu. Figur inspiratif, inovatif, visioner, dan pembawa perubahan. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Joko Handono Wareh. Saya saat ini menjabat Ketua Koperasi Banua Prima Persada. Kemudian saya tahun 2026 ini sebagai Ketua, Bapak Ibu, Ketua Gerakan Kewirausahaan Nasional untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian saya di Project NSI ini sebagai Project Manager Kebun Takwa, Hyungland, dan Hortiland. Kemudian yang ketiga ini, woi, Pak Junaidi namanya Bapak Ibu. Beliau adalah Ketua Kelompok Tani Karya Baru ya, Desa Hyung, mantan Sekretaris Desa. Saya mengenal beliau itu tahun 2013 Bapak Ibu. Waktu itu beliau masih sebagai Sekretaris Desa ya, Hyung, dan beliau adalah tokoh masyarakat. Nah, kemudian beliau di sini sebagai Field Manager atau Manajer Kebun, Kebun Takwa Hyungland. Nah, kemudian orang yang paling ganteng ini sebelah kanan, Bapak Ibu, Pak Misrani. Pak Misrani yang adalah ketua Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani kayu Baimbai. Beliau sekarang sebagai sekretaris P4S Patra Mandiri ya. Kemudian koordinator teknis untuk budidaya Katulen dan Hortilen sebagai bagian humas dan pertanian Asosiasi Petani Katu Indonesia Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah profil dari Pak Haji Muhammad Taufik nggih. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa figur beliau ini ibaratnya sebagai tokoh muda Kalimantan Selatan ya. Sehingga ini merupakan salah satu brand Bapak Ibu. Karena figur beliau ini ibarat sebagai inspiratif kami untuk bagaimana bekerja bersama dan akhirnya juga memberikan manfaat ke banyak pihak ya. Nah, alhamdulillah legalitas kita di perusahaan sudah lengkap ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bagaimana mengenai NIB-nya di kita. Kalau di Hyung itu mengenai bagaimana untuk
pertanian, kemudian bagaimana untuk menjual kafling, itu semua sudah lengkap di sini, Bapak Ibu. Nah, kita punya 8 bisnis, Bapak Ibu, yaitu teknologi IE. Nah, sekarang lagi tren ya, teknologi IE ya. Dan kita punya yang namanya Dream IE, yaitu asisten canggih yang bisa membantu Bapak Ibu untuk meng-scale up bisnisnya. Ingat ya, bisnisnya bisa bisnis menggunakan dengan produk NSI atau juga bisa men-scale up bisnis Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada produk kesehatan. Nah, ini namanya Hydro9 ya. Kemudian ada skincare, yaitu produknya namanya Diaros. Kemudian di pertanian ini ada pupuk, Bapak Ibu. Ada pupuk Primero. Kemudian properti ini ada dua, yaitu di Hyungland dan Hortiland. Kemudian kita ada juga travel, kemudian e-commerce. E-commerce itu salah satunya nanti ada produk baru ya, namanya E-Plus ya. E-Plus itu Bapak Ibu bisa belanja melalui TikTok, Shopee, Lazada, dan nanti akan mendapatkan komisi, dan di situ nanti dengan sistem jejaring. Tapi di sini untuk member kita itu Shopplus itu kita gratiskan Bapak Ibu. Luar biasa nggih konsep dari Pak Haji Muhammad Taufik. Kemudian konsep bisnis yang terakhir adalah kripto. Kenapa kok kita kripto? Karena sekarang perkembangan bisnis itu tidak hanya di Indonesia aja, Bapak Ibu. Nah, kalau member kita dari Malaysia, Singapura, kemudian ada mungkin dari Arab Saudi atau mungkin dari Amerika, ya kan? Makanya ke depan kita akan bagaimana nilai pertukaran itu tidak hanya dalam mata uang Indonesia aja ya, tapi yang paling mudah sekarang dan paling ibaratnya transparan sekarang kita gunakan bisa pertukaran itu suatu saat bisa menggunakan kripto, Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa harus investasi di sektor pertanian? Ya kan? Pertanian menjadi aset produktif masa depan yang aman dan menguntungkan dunia dan akhirat. Nah, kenapa ini? Sekarang kita lihat Bapak Ibu, bahwa bentar ya, saya mute all dulu. Oke. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, kenapa para miliarder dunia kini melirik sektor pertanian peternakan itu sebagai investasi yang stabil dan menguntungkan, ya kan? Karena apa? Ya karena ibaratnya dunia itu kan semakin berkembang, Bapak Ibu. Dan semakin lama jumlah populasi manusia juga akan semakin besar, dan tentu saja bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis yang memenuhi kebutuhan perut, Bapak Ibu. Dari jumlah populasi ini kan otomatis dengan ketidakpastian global ini atau ancaman krisis pangan ini, sehingga pertanian itu menjadi aset produktif yang sangat dibutuhkan suatu saat nanti. Itu nggih. Nah, ini ada beberapa pilihan investasi Bapak Ibu. Kita tahu bahwa beberapa miliarder dunia tadi memberikan pilihan ya kepada kafling atau kepada pertanian ya. Ya, kita menyediakan sebuah pilihan Bapak Ibu. Contohnya ini ada deposito, ada saham, ada kafling auto cuan, dan juga ada perumahan. Kita lihat bagaimana kecepatan ROI of investment-nya atau pengembalian modalnya. Paling cepat apa Bapak Ibu? Yaitu saham dan kafling, ya kan? Kalau deposito kan biasanya agak panjang ya, kemudian untuk perumahan juga agak panjang. Nah, kemudian bagaimana mengenai keamanan asetnya? Kalau deposito tentu aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kemudian kalau saham tentu berisiko. Nah, di sini di antara beberapa empat ini Bapak Ibu, mengenai kecepatan ROI, kemudian keamanan asetnya, jaminan untungnya, kemudian program dari pemerintahnya, ternyata dari berbagai empat ini kita paling unggul Bapak Ibu, yaitu Kafling Auto Cuan. Kenapa? Karena konsep kita itu tidak hanya menjual kafling dan kebun aja, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana seorang investor itu bisa mempunyai tiga keuntungan. Baik investor, baik kita seorang marketing ya. Jadi tiga keuntungan itu apa? Satu, dari kenaikan nilai lahannya, kemudian dari hasil budidayanya, dan yang ketiga dari bisnis jaringan NSI-nya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat kenapa kok eh, orang investor itu harus melirik ya real asset berupa kebun, yaitu biasanya investor itu akan melihat bagaimana prosentase itu harus lebih investasi ya, prosentase investasi itu harus lebih besar dari nilai deposito, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa nilai deposito per tahun itu kan sekitar 6% ya. Kemudian inflasi itu sekitar 4%.
Tapi dengan real aset berupa kebun auto cuan ini, itu bagaimana kita mentargetkan untuk pendapatan itu bisa 50% per tahun, Bapak Ibu. Real aset ya, dengan plus auto cuannya ini ya. Sehingga target kita itu bagaimana maksimal 2 tahun itu bisa segera balik modal. Nah, nanti akan kita sampaikan. Nah, intinya apa? Intinya adalah membeli kebun, itu kita mendapatkan 3 keuntungan sekaligus tanpa repot untuk memelihara ya. Jadi kita sistem bagi hasil, repot memupuk, nggak perlu repot menjual hasil panen. Kemudian si investor bisa mendapatkan passive income juga selain dari kebun, tetapi juga bisa dari bisnisnya NSI dari auto cuan. Sehingga investor itu apa? Tinggal duduk manis, bagi hasil 50% dan ada sistem auto cuan yang nanti akan memberikan pendapatan mungkin bisa lebih besar daripada pendapatan yang 4 tadi ya. Nah, 3 keuntungan utama dari kafling produktif ini apa? Satu adalah kenaikan harga lahan. Karena posisi lahan kita ini otomatis lahan yang dekat dengan jalan raya ya. Salah satunya dengan jalan raya provinsi itu tidak jauh sekitar untuk Hortiland itu paling jaraknya sekitar 1,5 kilo ya jalan provinsi. Kemudian kalau yang di Yungland itu Hakim Samad itu jalan kebun itu sekitar 700 meter aja ya dari jalan aspal gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga bagi hasil panen itu kita termasuk relatif lebih tinggi daripada kafling yang lain ya Bapak Ibu nggih. Biasanya kafling yang lain itu kan tanaman-tanaman buah atau tanaman tahunan. Di kita adalah tanaman hortikultura. Hortikultura itu atau orang bilang sayuran ya, sehingga putaran untuk sayuran itu kan bisa lebih cepat. Yang tiga, ini yang menjadi pembeda, yaitu bisnis auto cuannya Bapak Ibu. Dengan potensi 1 juta sampai 30 juta per bulan, hingga tanpa batas dan dari bisnis jaringan NSI. Nah, ini semuanya itu kita yang ngurus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ibaratnya apa ya? Kerjasamanya kita itu Bapak Ibu bisa lebih tenang. Kenapa? Segalanya transparan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memantau lewat handphone. Itu ya. Dan bisa memantau lewat aplikasi yang sudah nanti akan kita instalkan di handphonenya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, sekarang gini. Kalau kita di dalam bisnis kafling Bapak Ibu, tentu harga itu juga sangat berpengaruh. Betul nggih? Karena yang namanya bisnis itu kita tentu bersaing. Nggak kita pungkiri Bapak Ibu bahwa semakin murah sebuah produk dengan sama-sama kafling ya, orang juga akan melirik. Oh, ini kok lebih murah gitu. Dan kita juga memenuhinya Bapak Ibu. Ini adalah beberapa kafling yang ada di apa ya di website ya. Di antaranya yaitu di daerah Kalimantan, ada di daerah Banjar dan macam sebagainya, ada di eh, apa itu Kalimantan Barat dan macam sebagainya. Ini dari beberapa macam kafling kebun, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kan antara harga mungkin sekitar 45 juta dengan luas lahan yang harga hanya 100 meter persegi. Kemudian rata-rata juga mereka menggunakan tanaman-tanaman yang buah atau tanaman jangka panjang karena kan tidak repot ya. Nah, tetapi kita lihat Bapak Ibu bahwa yang namanya kafling itu investasi yang juga kita itu punya aset yang produknya itu akan selalu dibutuhkan oleh customer Bapak Ibu. Kita lihat dibandingkan dengan kafling yang lain, Hortiland dan Hyungland itu memang harganya 59 sampai 69 Bapak Ibu. Tetapi luas lahannya kita lihat 2 sampai 3 kali lipat. Dan jenis tanamannya, kita tanaman yang cepat panen, Bapak Ibu. Jadi tidak harus menunggu sampai 4 tahun, ya. Kemudian jumlah bibitnya juga relatif besar, lebih banyak, ya kan? Karena apa? Karena sayuran. Sayuran itu biasanya kan ditanam dengan jarak 50-50 atau 50-60 gitu ya. Dan kita usia panennya itu paling cepat, Bapak Ibu. Kalau sayur itu antara 3 sampai 5 bulan. Jadi setelah nanti masa tanam itu 3-5 bulan kita sudah mendapatkan sistem bagi hasilnya. Dari sini potensi hasil kalau kita hitung itu ternyata paling tinggi daripada kafling yang lain. Nah, ini keunggulan kita nih sekitar 25 juta sampai dengan unlimit ya, karena kita mempunyai 3 aktif income yang nanti akan kita dapatkan. Nah, konsep potensi hasil ini, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan yang lain itu kita lebih besar sehingga kita lebih cepat untuk balik modal. Ya, target kita apa? Kalau dengan sistem auto cuan dan sistem nanti akan kita sampaikan itu target kita maksimal itu 2 tahun itu teman-teman sudah harus
balik modal. Nah, konsepnya seperti apa nanti akan kita jelaskan. Luar biasanya Bapak Ibu bahwa alhamdulillah IKN, wah, IKN itu ibu kota ya, ibu kota baru yang nantinya akan menjadi sebuah ikon Indonesia itu berada di Kalimantan Timur Bapak Ibu. Tidak berada di Jawa lagi karena sudah penuh Jawa ini ya. Nah, sehingga Kalimantan ini merupakan potensi yang masa depannya itu akan lebih cerah. Kenapa? Ya karena IKN-nya itu di sini Bapak Ibu. Dan ini peluang Bapak Ibu ibaratnya apakah pengen sebagai family kafling atau mungkin pengen sebagai marketing, ini peluang yang luar biasa. Dan di sini Bapak Ibu, kita akan memberikan fasilitas ya. Fasilitas bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini, kemudian mau survei lahan atau pengen beli kafling di sini, itu fasilitas Bapak Ibu yang ke sini itu kita free Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dari Medan, kemudian bisa dari Bandara Jakarta atau Semarang atau Surabaya atau Denpasar. Itu kita nanti ke Bandara Internasional yang namanya Samsudin Nur Banjarmasin ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat itu jaraknya, jarak dari Samsudin Banjarmasin ini sampai ke Hiyung Land itu mungkin sekitar 95 kilo Bapak Ibu. Dengan jarak tempuh 2 jam. Tapi di kita dan di Jawa beda loh ya. Kalau di Jawa itu mungkin 3 kilo lampu merah, ya kan? 5 kilo lampu merah. Kalau di sini bisa dihitung Bapak Ibu, mungkin lampu merahnya dari bandara sampai ke lokasi itu paling 3 biji aja. Jadi di sini lebih apa ya, lebih longgar ya, tidak seperti di Jawa. Kemudian kalau untuk Hortiland, ini sekitar jaraknya dari bandara, nggih, itu sekitar 65 kilometer dengan jarak tempuh sekitar 1 jam ya. Dan kita fasilitasi untuk investor ya, itu mobil nanti bisa antar jemput dari bandara. Silakan Bapak Ibu yang mau berkunjung ke sini, pengen lihat fasilitas coupling, pengen lihat Yungland atau Hertiland, silakan hubungi kita ya. Jadi nanti akan kita siapkan mobilnya untuk antar jemputnya, kemudian kita siapkan untuk makannya, kunjungan ke lokasi, kemudian baliknya mampir ke sentra oleh-oleh di Martapura ya. Kemudian kita bisa ajak ke wisata kuliner danau, kemudian kembali ke bandara. Dan di sini bagi Bapak Ibu yang nanti sebagai pemilih atau sebagai investor yang deal untuk mengambil kafling tersebut, kita subsidi tiket pesawat sebesar 1,5 juta. Jadi Bapak Ibu ibaratnya apa ya? Kita fasilitasi lah untuk bisa hadir ke sini. Nah, bagaimana gambaran lokasinya Pak? Itu. Jadi lokasi kita ada dua nih Bapak Ibu nih. Jadi untuk gambaran lokasi pertama yaitu Hiung Land. Hiung Land ini luas lahan pertanian cabe ya, cabe hiung itu di Desa Hiung yang mencapai 147 hektar untuk luas area penanamannya Bapak Ibu. Kemudian dari total luas desa ini sekitar 2.300-an. Jadi kalau Bapak Ibu lihat videonya ABC ya, jadi ini merupakan keberhasilan inovasi sebetulnya. Karena sampai dikenal ke apa perusahaan besar ya. Inovasi budidaya cabai di lahan rawa Bapak Ibu. Jadi lahannya ini lahan rawa. Asam yang sebelumnya sulit dikelola tetapi menjadi sebuah lahan yang memang sangat cocok untuk cabai terpedas se-Indonesia. Karakter lokalnya itu muncul Bapak Ibu. Ternyata Allah memberi rezeki yang luar biasa ya di Desa Yung ini. Kondisi lahan rawa ini justru mendukung pertumbuhan subur cabai rawit Iyung menjadikannya ikon unggulan Kabupaten Tapin, Bapak Ibu, sebagai cabai terpedas se-Indonesia. Nah, cabai terpedas se-Indonesia ini jargonnya itu 17 kali lipat lebih pedas dari cabai rawit biasa. Ngeri kan? 17 kali lipat. Sekarang kita makan cabai rawit biasa aja udah pedes Bapak Ibu. Nah, di sini bisa 17 kali lipat. Kenapa? Karena kapsaikinnya atau tingkat kepedasan itu secara di laboratorium itu bisa sampai 94.500 ppm Bapak Ibu. Dan ini oleh karena itu cabai rawit iyung ini bisa mempunyai daya simpan yang lebih lama. Jadi biasanya kalau cabai rawit biasa itu antara 4 sampai 5 hari, di kita bisa 10 sampai 16 hari ya di suhu ruangan. Kemudian juga alhamdulillah untuk cabai rawit iyung ini terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Pertanian Tanaman dan Perizinan Pertanian di Indonesia sebagai varietas lokal dengan nama cabai rawit iyung. Jadi hakinya sudah ada.
Dan ini gambar yang sebelah kiri ini bahwa kita punya dukungan dari pemerintah yang luar biasa ya, yaitu dari Pak mantan Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Arpan, kemudian juga ada Pak Gubernur ya, mantan Gubernur Kalsel, Bapak Haji Sabiri Nur, di sini waktu mengadakan acara panen panen raya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang belum mengenal ya, cabai rawit Iyung itu apa. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melihat video. Jangan terima kasih ke sambal ABC, buat waktu keluargamu jadi seru. Jangan terima kasih ke kami juga, karena momen makanmu jadi makin meriah. Tapi berterima kasihlah pada petani yang merawat dan memetik cabai yang berkualitas dari Kalimantan. Terbukti selalu menjadi rahasia kelezatan favorit keluarga Indonesia. Sambal ABC bukan sambal biasa. Nah, jadi terkenal kan kita kan ya gara-gara ada ABC itu ya. Biar orang bisa tahu oh ternyata kita punya cabai rawit terpedas se-Indonesia Bapak Ibu. Dan di situ ada di Desa Hiyung. Dan alhamdulillah dari PT Berkas Sukses Teknologi ini kita punya kafling di situ yang menjadi potensi luar biasa. Jadi apa? Brand sudah dapat Bapak Ibu. Perusahaan besar sudah melirik di sini ya, yaitu sambal ABC. Kemudian juga ada beberapa produk-produk yang dari hasil binaan ya, dari hasil apa UKM di daerah, yaitu ada sambal cair yang di sini ada beberapa varian, kemudian ada lombok bubuknya, ibaratnya kalau orang di sini bilang abon cabe ya kan, dan varian-varian yang lain. Nah, Hiyung ini dikenal, diliput oleh banyak media nasional, Bapak Ibu. Jadi mulai dari Kompas, Antara, dan macam sebagainya. Sehingga apa? Nilai investasi lahan itu ibaratnya memang lahan yang eh, secara nggak langsung itu dikenal orang gitu. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal, oh ini potensinya luar biasa ini. Ingat ya, harga kita paling murah loh Bapak Ibu. Bayangkan. Dan nanti komisi kita yang paling besar ya, baik ke marketing atau ke investor sebagai pemilik lahan. Nah, di sini di Hyungland itu kita buka ada dua harga ya, yaitu untuk harga yang di blok non agro itu ada 59, kemudian juga ada harga di 69. Untuk pre-order kita saat ini bisa di 59 juta. Tetapi di sini apa? Bapak Ibu akan mendapatkan luas lahan itu sekitar 300 meter persegi. Surat tanah bisa ditingkatkan ke sertifikat. Kemudian di situ sudah include gratis bibit, pupuk, perawatan, dan sebagainya. Kemudian juga ada gratis akun NSI auto cuannya. Dan full pengelolaan bisnisnya ini dengan bagi hasil 50-50 nih. Jadi Bapak Ibu tinggal memantau di handphone aja nanti hasilnya. Kemudian kita punya namanya aplikasi digital agribis Bapak Ibu. Jadi bisa melihat dari hasil kebunnya, melihat dengan kondisi CCTV kebunnya, kemudian melihat bagaimana hasil panennya, itu bisa langsung dipantau secara real time. Dan di sini selain kita juga cash, kita juga bisa menyediakan sistem kredit karena kita kerjasama dengan BSI ya. Dan angsuran kita termasuk angsuran yang terjangkau yaitu sekitar 30 ribuan per hari. Ini bagi teman-teman yang nanti pengen mengambil kredit Bapak Ibu. Nah, fasilitas di sini sudah lengkap ya. Jadi kita bukan seperti membeli kebun yang tidak ada apa ya fasilitasnya gitu kan. Biasanya kan kalau orang jualan kalau di kami kan terkenalnya sawit nih ya, biasanya oh plasma sawit itu kan bloknya dimanapun kadang kita nggak tahu Bapak Ibu. Karena apa jaraknya sangat luas. Tapi kalau di kita itu bisa nginjak kebun kita Bapak Ibu. Di situ ada palngnya nama kita gitu ya, nama pemilik ya. Nah, fasilitasnya sudah lengkap. Ada greenhouse pembibitan, kemudian ada greenhouse pengeringan, kemudian ada rumah produksi untuk pengolahan abon cabenya. Di sini juga ada pusat pengembangan dan penelitian, ada kantor pusat untuk bagaimana nanti kalau kita ngadakan acara itu ada di aulanya dan macam sebagainya. Dan di depan juga ada kantor galeri, Bapak Ibu. Jadi produk-produk yang nanti dihasilkan di Hiyung ini akan dijual di galeri tersebut. Dan luar biasanya kebun kita itu ada posisi di pinggir jalan, Bapak Ibu. Jadi jalan kebun seluas 8 meter ini kita bisa mau simpangan pun bisa, ya kan? Ini ibaratnya apa? Harganya sudah murah, fasilitasnya sudah lengkap, komisinya paling gede. Nanti akan kita lihat komisinya. Nah,
ini adalah side plan denahnya Bapak Ibu, ini di galerinya. Kemudian dari jalan raya ya, Jalan Hakim Samad ini masuk ke kebun tadi dengan jalan kebun 8 meter tadi hanya berjarak sekitar 700 meteran aja Bapak Ibu. Jadi sudah masuk ke blok 3. Kemudian di blok 2 ini jarak sekitar juga hampir sama, nggih, sekitar 500 meteran. Untuk blok 4 ini jaraknya sekitar 1 kilo ya. Tapi ini adalah di area yang memang dekat dengan jalan, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya kita sudah membuka ya. Ini mulai di blok 4. Tapi di blok 1 sudah sold out, kemudian blok 2 juga banyak orang beli ya. Ada juga yang sudah sold out. Nah, blok 3 tinggal sisa dikit. Dan pengembangan kita akan nantinya ke blok 4, blok 5, blok 6, dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah foto dari kebun di Hyung Land ini Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan bedengan. Bedengannya tinggi ya, karena adalah sistem rawa. Kemudian ini saat apa pembuatan atau pemupukan. Nah, ini adalah tampilan kebunnya Bapak Ibu. Dan kita dengan sistem yang pakai lubang tanah ya. Jadi lubang tanah plus mulsa rumput. Jadi karakter masyarakat di sana memang seperti ini. Dan untuk penyiram kita pakai drip. Jadi tinggal mengalirkan apa itu menghidupkan mesin, kemudian ini akan menetes ke tanaman kita. Nah, ini adalah beberapa survei dan tanam perdana Bapak Ibu. Jadi dari beberapa dukungan pemerintah kita alhamdulillah ya. Jadi karena ini adalah visi juga visi misi pemerintah untuk membantu ketahanan pangan. Nah, kemudian ini adalah lahan apa untuk cabai hiungnya Bapak Ibu. Jadi bedengannya itu tinggi. Kemudian ini adalah Pak Junai. Nah, Pak Junai ini yang salah satu field manager kita ya. Kemudian ini biasanya kalau kita pas panen raya dengan jumlah populasi atau panen besar itu biasanya kita keringkan Bapak Ibu. Dan kita keringkan itu kan kalau kering lebih awet ya. Jadi ada beberapa rumah makan yang memesan untuk dalam bentuk kering. Nah, ini adalah beberapa foto dari acara panen raya Bapak Ibu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian kita mengenalkan lokasi yang kedua. Tadi lokasi yang pertama adalah cabai rawit terpedas se-Indonesia. Betul nggih? Nah, yang lokasi kedua ini apa? Lokasi kedua ini dinamakan Hortiland. Hortiland ini ada di Kabupaten Banjar. Kemudian alhamdulillahnya juga lokasinya ini tidak jauh dari jalan provinsi ya. Jadi hanya 1,5 kilo dari jalan provinsi. Kemudian luas lahan agroforestry pertanian di Hortiland ini total sekitar 28 hektar ya. Dari total luas area desa itu sekitar 2.500 hektar. Dan ini salah satu apa ya ikonnya Kabupaten Banjar untuk sektor pertanian. Karena disinilah ada Gapoktan yang terbaik Kalimantan Selatan tahun 2019 Bapak Ibu. Yaitu Gapoktan Kayu Baimbe yang tadi diketahui oleh Pak Misrani ya. Kondisi lahan di sini adalah lahan tada hujan, yaitu mendukung pertumbuhan subur tanaman horti. Kemudian otomatis di sini menjadikan ikon yang namanya Kabupaten Banjar ini, ikonnya yaitu Gapoktan Kayu Baimbai. Dan kita saat ini membuka ada 3 blok Bapak Ibu, tetapi kita fokuskan dulu untuk blok 1 ya, yaitu sekitar 60 kaflingan. Ingat ya, tadi jaraknya hanya 1,5 kilometer dari Jalan Ahmad Yani. Produknya untuk di Hortiland, yang namanya Horti ini kan sayur nih, Bapak Ibu nih. Jadi kita nanti akan ada terong, kemudian timun, kemudian ada cabai rawit, kemudian ada tomat, kacang panjang, dan seledri ya. Nah, ini kalau kita di Horti, Bapak Ibu, tidak bisa selalu ini aja nggak bisa. Jadi 1 hektar, 1 blok itu macam-macam nanti. Ada yang di baris ini adanya terong, kemudian di baris berikutnya ada kacang panjang dan macam sebagainya. Dan itu di rolling Bapak Ibu. Sehingga satu tujuannya adalah mencegah penyakit, yang kedua adalah ada sustainable-nya untuk market Bapak Ibu. Karena kami di Koperasi Badbrida itu sudah 3 tahun ya kita sebagai vendor di hotel, restoran, kemudian di market modern. Jadi kebutuhan itu harus supply-nya harus stabil Bapak Ibu. Nah, ini adalah set plan-nya. Jadi saat ini kita membuka blok 1 ya. Jadi jaraknya itu eh, kalau misalnya dari Ahmad Yani itu sekitar 1,5 kilo ya. Tapi kalau misalnya dari agroforestry-nya hanya 300 meter.
Kemudian Hortiland yang kedua ini juga sekitar 2 kilo ya dari titik jalan pertigaan ini. Kemudian untuk Hortiland blok ketiga itu di arah Banjarmasin itu sekitar jaraknya 22 kilo aja. Jadi jarak di Hortiland ini Bapak Ibu itu paling jauh itu hanya 2 kilometer aja dari Jalan Ahmad Yani. Sehingga harga tanah itu kalau kita dekat dengan jalan provinsi otomatis diperhitungkan ya. Suatu saat mesti akan kenaikannya akan lebih cepat. Nah, ini adalah di denah di blok satu Bapak Ibu. Jadi blok satu ini depan itu berjarak ada jalan sekitar 5 meter. Kemudian setelah itu setiap kapling itu ada jalan kebun ya, jarak 2,5 meter. Dan jarak tiap kafling tiap kafling ini ada jarak untuk panen itu sekitar 1 meter ya. Nah ini adalah gambarnya. Jadi mobil bisa masuk Bapak Ibu. Ini adalah hamparan yang sudah kita land clearing ya. Kemudian ini adalah jalan masuk ke kebun. Nah, ini adalah contoh dari kebun horti kita. Di sini tanamannya tanaman katu, Bapak Ibu. Dan katu ini kalau kita kita pernah dengar itu kan bisa untuk teh, kemudian bisa untuk campuran susu ya kan, untuk pelancar ASI dan macam sebagainya. Nah, di Hortiland ini kita buka dengan harga kalau cash nih Bapak Ibu itu sekitar 59 juta di mana luas kaplingnya adalah 200 meter persegi, surat tanah bisa ditingkatkan ke SHM, lokasi di kawasan agrowisata, gratis bibit, gratis pupuk, ada kontrak pemilihan hasil panen, bagi hasilnya 50-50 dan dikelola oleh Gapoktan Terbaik Kalimantan Selatan tahun 2019, yaitu Gapoktan Kayu Baimbai. Dan luar biasanya di sini 10% hasil panen itu kita gunakan untuk zakat dan sedekah tahfiz Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu fasilitas di dalamnya? Fasilitas di dalamnya itu ada greenhouse pembibitan, kemudian ada pengolahan pupuk atau gudang pupuk, di situ juga ada danau untuk sumber airnya, ada bangsal pasca panennya. Jadi kalau sore hari di sini banyak pedagang-pedagang ya yang ambil hasil panen. Kemudian jalan kebunnya juga sudah ada pengerasan. Kemudian kita juga punya kebun indukan gitu, kebun indukan atau pembibitan unggul nggih ada mesin pasca panennya, dan ada greenhouse pengering. Nah, luar biasanya Bapak Ibu bagi yang memiliki kebun itu meskipun berada jauh dari lokasi ya, mungkin di Jawa atau di Sumatera, itu kita punya yang namanya aplikasi Smart Digital Agribis. Jadi kondisi kebun, hasil panen, status kebun ya ibaratnya eh, itu bisa dilaporkan secara berkala dan bisa dicek secara real time di handphone kapan saja. Nah, di kita alhamdulillah lahan jelas status hak milik ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan punya SKT, surat keterangan tanah ya, yang nanti bisa ditingkatkan ke SHM. Tapi kita hanya melalui satu pintu Bapak Ibu, yaitu melalui satu pintu di desa ya. Karena apa? Karena untuk jual beli surat dan macam sebagainya ini tentu saja kita tidak ingin adanya tumpang tindih, sehingga kita ingin hanya satu pintu. Kemudian yang kedua, pembayaran itu bisa cash dan kredit syariah Bapak Ibu. Kita ada kalau kemarin kita ada kerjasama dengan Bank BSI, nggih. Jadi beberapa teman-teman ada 9 ya, rata-rata mungkin ada 9 orang yang ngambil lewat Bank BSI. Dan kreditnya kalau di Bank BSI itu kan ada yang 5 tahun, ada yang sampai 15 tahun. Tapi kita sarankan kalau misalnya Bapak Ibu pengen cash atau pengen kredit, itu kalau bisa maksimal ngambil yang 5 tahun aja. Nah, kemudian kita punya yang namanya Smart Digital Agribis, Bapak Ibu. Jadi semua informasi mengenai kebun, hasil panen itu bisa dipantau di genggaman Bapak Ibu sekalian. Teknologi yang kita gunakan adalah irigasi RO drip. Nah, jadi kita hanya mengurangi inilah biaya operasional tenaga kerja dalam menyiram Bapak Ibu. Dan dengan sistem ini kita lebih praktis karena pupuk yang kita gunakan itu pupuk Primero. Primero itu bentuknya saset ya, saset bubuk sehingga dia lebih mudah jadikan cairan. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan langsung di RO drip ini. Nah, kemudian otomatis kita punya passive income yang lebih cepat Bapak Ibu dibandingkan kafling tanaman atau kebun yang lain yang biasanya tanaman buah atau tanaman jangka panjang ya. Karena tanaman kita itu di antara 5 bulan itu biasanya sudah panen. Nah, tentu permintaan pasar sangat besar. Sekarang kayak MBG, Bapak Ibu. MBG itu aja kebutuhan sayur. Kemarin waktu kita ketemu dengan Pak Imis ya, kita kan penjualan sayur kita ke MBG, Pak. Jadi
belum jual keluar itu aja kita sudah punya kontrak, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan sayur ini ternyata dengan adanya MBG ini otomatis mengangkat apa ya, mengangkat ekonomi petani lah. Karena sayurnya itu juga bisa diambilkan dari lingkungan lokal, Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu bisa 10% dari hasil panen itu bisa menjadikan sedekah Bapak Ibu, zakat, sedekah ke tahfiz Quran wa dakwah. Sehingga Bapak Ibu selain mendapatkan uh, pendapatan dari dunia, tetapi kita juga menabung untuk di akhirat nanti. Alhamdulillah Bapak Ibu di sini di Hyung Land ya, posisinya di Desa Hyung, itu kita sudah membeli lahan. Alhamdulillah sudah kita bayar lunas ya, hampir 1 hektar yang rencananya akan kita buat sebagai pondok pesantren Bapak Ibu. Nah, disinilah nanti yang kita akan didik para santri-santri itu menjadi salah satu yang apa belajar di kebun lah, mengelola kebun. Nah, kita tahu nggih bahwa kalau usia kita kan tentu terbatas, betul nggih? Tapi yang namanya bisnis pertanian itu kan jangka panjang Bapak Ibu. Nah, kita harapkan dengan adanya pondok pesantren ini nanti harapannya ke depan itu bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi ke masyarakat sekitar. Jadi jargon kita adalah kalau kita beli Hyungland atau Hortiland itu kita mendapatkan keuntungan pasif income dunia dan akhirat Bapak Ibu. Karena otomatis bisa sedekah untuk tafsirkan dakwah tanpa henti. Nah, bagaimana langkahnya untuk memiliki atau sebagai marketing atau sebagai investor nih? Pertama adalah survei lapangan dulu Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa melihat lokasi, bisa ketemu dengan kita, bisa diskusi dan macam sebagainya. Survei ini akan didampingi oleh tim ya, tim lapangan. Biasanya nanti saya juga akan ikut mendampingi ya. Kita akan sharing bareng Bapak Ibu. Sekaligus kita menjelaskan mengenai semua fasilitas kafling kebun dan sistem auto cuannya. Karena sistem auto cuan nanti yang pendapatannya ini yang paling kencang Bapak Ibu. Yang kedua adalah kalau Bapak Ibu nanti sudah oke melihat lokasi, itu silakan juga bisa membayar uang tanda jadi ya. Tanda jadi ini cukup dengan Rp500.000 itu sudah ibaratnya udah DP. Milih kapling, ya kan? Milih kapling. Nah, di sini kita nanti akan memberikan pemahaman akad Bapak Ibu. Jadi kita ada sesi penjelasan detail ya, mulai dari legalitasnya seperti apa, kemudian konsep kafling kebunnya itu seperti apa, konsep auto cuannya itu seperti apa. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa jelas karena kita memiliki 2 akad ya, akad jual beli, kemudian yang dua adalah akad budidaya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa pembayaran DP atau pembayaran cash sekaligus ya. Jadi misalnya kalau oke, DP atau nanti cash. Atau kalau misalnya Bapak Ibu punya sistem kredit, nanti kita arahkan bisa ke BSI, nih, Bapak Ibu. Nggih. Mungkin Bapak Ibu lokasi di mana, silakan kunjungi BSI. Karena kita sudah ada 9 orang Bapak Ibu yang sudah ngambil dari BSI ya. Dan kita beberapa ketemu dengan manajernya, ternyata konsep yang dari Hortiland dan Hyung Line ini, konsep yang menurut bank itu menarik Bapak Ibu. Kenapa? Ini produk yang aset aset produktif gitu ya dari kacamata bank itu melihatnya seperti itu. Nah setelah itu Bapak Ibu akan menerima administrasi yaitu akan kalau sudah pembayaran DP atau cash Bapak Ibu bisa menerima kwitansi kemudian nanti akan kita daftarkan akunnya di akun NSI kemudian juga akan kita daftarkan atau kita instalkan akun digital agribisnya jadi Bapak Ibu bisa melihat hasil kebun dan macam sebagainya dan akun NSI untuk melihat komisi dan macam sebagainya Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan akad. Nah, akad ini kalau Bapak Ibu bisa hadir di sini, nanti bisa langsung akad secara offline, nggih. Jadi, tapi kalau misalnya nggak bisa hadir, itu bisa melalui online. Nah, bagaimana eh, konsep pengelolaan kebun, Bapak Ibu? Tadi sudah penjualannya. Nah, sekarang konsep pengelolaan kebun itu seperti apa? Setelah akad jual beli lahan, baik cash atau kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 surat perjanjian. Dua nih. Satu adalah kepemilikan lahan dalam bentuk SKT ya, surat keterangan tanah. Kemudian yang kedua adalah perjanjian pengelolaan lahan, di mana investor ini kemudian mendapatkan 2 akun. Satu adalah akun aplikasi digital Agribis untuk memantau hasil kebun dan macam sebagainya.
Yang kedua adalah akun bisnis di aplikasi NSI World untuk komisi auto cuannya Bapak Ibu. Jadi akan ada dua yang nanti akan menghasilkan apa ya, yang akan diinstalkan di handphone Bapak Ibu. Kemudian investor akan mendapatkan dua penghasilan ya, dari hasil kebun dan dari hasil bisnis auto cuan. Nah, akad ini meliputi ada dua akad Bapak Ibu. Yang satu adalah akad upah perawatan, karena kan kita bayar di awal nih, bayar by cash atau kredit itu kan kita nerima nerima tunai, apa nerima cash ya. Itu di dalamnya sudah ada upah perawatan. Kemudian yang kedua dari hasil panen itu ada akad bagi hasil. Jadi ada dua. Yang satu adalah upah, ya kan? Yang dua adalah bagi hasil panen. Nah, mulai panen itu pada bulan rata-rata pada bulan kelima Bapak Ibu. Tetapi untuk komoditas tertentu itu pada bulan kedua atau ketiga pun sudah ya. Karena kan tadi di rolling ya. Jadi kalau untuk tanaman timun itu kan kadang hanya 2 bulan aja sudah mulai panen gitu ya. Nah, maka mulai bulan 1 sampai bulan 5 atau pas akhir panen tak apa, mulai panen tadi adalah akad ijaroh atau tahap budidaya. Tetapi saat itu nanti sudah di masa panen, ya kan? Masa panen itu ibaratnya sudah masa ini, jadi akadnya itu musakoh Bapak Ibu bagi hasil. Nah, masa dimulainya budidaya adalah 3 sampai 6 bulan. Jadi masa persiapan kebun ya kan. Persiapan kebun itu Bapak Ibu saat beli, itu kan tentu kita menyiapkan bedengan, kemudian menyiapkan instalasi air, kemudian menyiapkan bibit gitu kan. Itu kan menunggu nih Bapak Ibu nih. Jadi antara 3 bulan nih. Karena kita ngikuti musim. Jadi kalau pas musimnya pas, itu kita bisa langsung budidaya. Nah, untuk auto cuan itu langsung kita langsung kerjakan Bapak Ibu. Jadi tidak tidak menunggu musim tanam, tapi langsung kita kerjakan. Jadi kalau orang sudah bayar itu biasanya nanti kalau kita install, kita iklan kita jalankan itu 1 bulan 1 minggu pun sudah mulai jalan, ya kan? Nah, presentasi bagi hasil kebun untuk kebun ya adalah 50% untuk pemilik lahan. Jadi sistemnya kerjasama Bapak Ibu. 50% untuk pemilahan dan 50% untuk pengelola lahan. Ingat, ini setelah dikurangi modal 4,4 juta. Jadi modal ini tujuannya apa? Tujuannya untuk putaran berikutnya itu kita nggak perlu lagi ngambil dari apa minta dari Bapak Ibu. Kan untuk sayur itu kan mesti setelah panen dia bibit lagi gitu kan. Jadi kita sudah punya tabungan Bapak Ibu untuk biaya budidaya musim berikutnya. Nah, kontrak kerjasama ini selama 5 tahun. Nah, kenapa 5 tahun ya? Karena kita sudah punya pasar, Bapak Ibu. Pasar ini kan nggak bisa bergonta-ganti ya. Kalau kita jangka panjang itu enak. Kita ibaratnya deal-dealan dengan warung makan, dengan restoran itu kita enak, Bapak Ibu. Nah, selama kerjasama belum berakhir, maka akad ijarah dan musakoh terus berjalan di tahun berikutnya. Jadi, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ini kita sudah punya pernyataan komitmen Bapak Ibu. Jadi 50%-nya itu kemana Pak? Gitu kan. Kan 50% tadi investor tuh. 50% ini kita bagi Bapak Ibu ke desa 5%, ke petani 5%. Kemudian kita punya untuk pengelola itu 5%. Perusahaan itu sebenarnya hanya 15% aja Bapak Ibu. 15% perusahaan, kemudian 5% marketing, dan 5% untuk riset development. Jadi 50% ini ibaratnya untuk kemaslahatan umat lah di sekitar kebun tadi, ya kan? Jadi semuanya ikut terlibat. Nah, kita hitung kira-kira potensi untuk contohnya cabai rawit itu seperti apa, Pak? Berapa yang kira-kira saya dapatkan, kayak gitu kan? Nah, ini contoh nih. Jadi kalau kita misalnya pas saat itu misalnya cabai rawit, kan kalau di Hortiland tadi kan kita berputar ya, tidak cabai terus ya. Jadi kadang timun, kadang macam sebagainya. Ini contoh kalau perhitungan itu cabai rawit. Nah, kafling 200 meter yang Horti atau 300 meter yang Yunglen, ini contohnya 360 bibit batang cabai rawit. Di mana untuk rawit hiu atau rawit biasa ini kan kita hitung satu musim itu hanya 1 kilogram. Kita hitung ya, misalnya rata-rata 1 kilogram per 1 kali musim. Satu tanaman. Nah, contoh harga rata-rata cabai 35 kilo misalnya. Jadi pendapatan kita 360 kali 1 kilo kali 35.000 per kilo itu 12 juta 600 ribu rupiah per tahun Bapak Ibu.
Ini kan satu musim ya. Nah, ingat tadi dikurangi tabungan resiko dan modal budidaya, yaitu sebesar 35% ya. Jadi total yang kita buat tabungan ada yang 4.410.000. Nah, hasil si investor 12 juta dikurangi tabungan tadi, 8.190.000 dibagilah 50%. Kenapa? Bagi hasil, ya kan? Jadi si investor mendapatkan 4.950.000 atau kalau di rata-rata sekitar 341.000 per bulan. Tapi ingat, Bapak Ibu, sayur itu harganya tidak flat. Jadi satu musim itu terkadang kena harga rendah, terkadang kena harga tertinggi. Nah, bagaimana jika harga tertinggi, Bapak Ibu? Jadi tertinggi kita misalnya cabai rawit itu bisa sempat kemarin paling tinggi ya di 125.000 per kilo. Di mana kalau budidaya itu maksimal, satu tanaman itu bisa 2 kilo Bapak Ibu. Ya kan? Sehingga kalau itu pas kena harga, pas potensi tanamannya bagus, itu kita bisa mendapatkan untuk satu kafling itu bisa 60 jutaan loh per tahun. Satu musim ya. Bayangkan kalau misalnya itu kita pas kena dapat harga gitu ya. Itu rata-rata kita untuk satu musim itu bisa dapat 27 jutaan Bapak Ibu atau per bulan 2 jutaan. Kalau pas dapat harga. Tapi ingat ya bahwa musim itu kadang kita naik, kadang kita turun. Nah, yang menarik adalah ini Bapak Ibu. Jadi kita tahu tadi pendapatan dari hasil kebun, dari hasil kebun. Nah, sekarang pendapatan yang gedenya itu sebetulnya malah di pengelolaan akun bisnis NSI-nya, Bapak Ibu, di auto cuannya. Jadi setiap investor itu per kapling itu selain tadi dapat hasil kebun ya, dia mendapatkan 3 hak usaha plus RO dan mendapatkan fasilitas iklan berbayar karena sudah include harga tadi nih Bapak Ibu nih selama 2 bulan full yang akan dikelola oleh tim manajemen NSI. Jadi kontennya kita sudah siapkan, kemudian materi iklannya sudah kita siapkan. Nah, di mana hasil komisi nanti dari iklan ini selama 2 bulan ini akan digunakan untuk biaya iklan bulan berikutnya. Ya kan? Jadi intinya apa? Sampai nanti jaringan Bapak Ibu itu kelihatan berkembang Bapak Ibu. Karena yang namanya kita membuat pondasi ya, pondasi di awal ya. Jadi pondasi di awal ini kita harus lihat bagaimana kita memanfaatkan iklan itu tersebut sehingga nanti Bapak Ibu itu punya aset jangka panjang gitu. Nah, investor ini bisa memantau secara transparan ya komisi yang masuk melalui akun NSI-nya. Dan ini kita kerjakan, Bapak Ibu tinggal lihat aja. Kemudian akad tersebut, ini kita otomatis kerjasama ya, akad tersebut adalah akad jualah atau dibayar berdasarkan hasil. Persentase bagi hasil adalah 70% untuk pemilik akun atau untuk investor dan 30% untuk pengelola. Jadi kita yang ngerjakan, kita bagi hasil, 70% hasil auto cuannya untuk Bapak Ibu, 30%-nya untuk kita sebagai pengelola. Bagi hasil ini berlaku setelah investor kembali modal Bapak Ibu. Jadi kita fokuskan dulu untuk balikin modal investor. Kenapa? Kita tahu nih bahwa yang namanya kalau modal kembali, ya kan, kita target berapa tadi? Target 2 tahun loh Bapak Ibu. Otomatis investor kan juga happy Bapak Ibu. Nah setelah itu kita baru sistem bagi hasil. Kontrak ini berlaku minimal 5 tahun. Ya, jadi biar kita juga kerjasamanya ini eh, bisa jangka panjang Bapak Ibu. Nah ini kita buat pola ini Bapak Ibu dengan sistem auto cuan ini bisa menghasilkan pendapatan yang maksimal sehingga si investor itu lebih cepat balik modal dan si investor itu bisa memantau ya komisi secara real time dan transparan di akun NSI-nya si investor tersebut. Jadi dia dapat 3 paket usaha itu anggap senilai 636 G. Kemudian plus RO ya. Kemudian auto iklan. Nah ini budget iklan 2 bulan ini sudah kita siapkan Bapak Ibu. Sudah include harga tadi. Nah dari auto cuannya apa? Dari auto cuannya ini misalnya kita dengan sistem di situ kan kita ada pupuk ya, ada pembelian pupuk. Nah, pupuk itu kan salah satu produk dari NSI ya. Ternyata di sistem penjualan pupuk ini ada sistem penjualan berjenjang atau jaringan. Nah, disinilah manfaatnya. Bapak Ibu, kita dengan sistem level pun sudah bisa mendapatkan hasil. Contoh, ini Bapak Ibu nih punya akun, ya kan?
Kemudian dari hasil iklan itu ternyata ada orang yang closing nih, ada orang yang tertarik untuk join. Apakah itu beli kafling atau di iklan misalnya iklan produk NSI atau beli dia produk NSI gitu kan. Orang join, masuklah kita pasangkan di bawah kita. Nah, di sini ada komisinya Bapak Ibu. Jadi level 1 itu 5.000 per titik. Contoh ternyata dia menduplikasi nih, duplikasi 3HU misalnya sama seperti kita. Ternyata kita di sini akan mendapatkan komisi 60.000. Dan ini bertahap Bapak Ibu, berjenjang ya. Jadi level 1 dapat komisi berapa, level 2 sampai 15 level kedalaman. Karena kita nggak tahu ini, ibaratnya kedalaman berapa kita akan ketemu leader gitu. Atau ketemu marketing atau ketemu investor yang ternyata dia beli kafling. Kan kita nggak tahu Bapak Ibu, ya kan? Nah, dan di sini sistem ini, dengan sistem level ini, kita juga ada spillover dari upline kita. Jadi saling kerjasama Bapak Ibu. Misalnya upline kita juga eh, apa mencari atau ibaratnya iklan misalnya, kemudian dapat investor. Nah itu akan ditaruh di bawah kita. Kita juga dapat Bapak Ibu levelnya kita dapat Rp5.000 per titik. Nah gitu. Dan nanti ada level 2 misalnya sesuai produk ya, sesuai produk yang nanti akan dibeli oleh si customer tadi. Nah, tentu kalau dengan sistem ini Bapak Ibu meskipun kita belum mendapatkan customer atau kita belum mendapatkan member, itu kita dapat spilloveran dari atas, ya kan? Nah, komisi inilah yang nanti akan membantu bagaimana Bapak Ibu pemilik kafling ini bisa lebih cepat balik modal. Nah, dan di sini ada dua keuntungan, si investor maupun si marketing ya. Tadi dari komisi 15 level, ya kan? Kemudian yang kedua, ini yang gede Bapak Ibu, dapat bonus komisi dan reward. Bayangkan seperti ini. Nah, jual dua kapling, misalnya kita marketing nih, ternyata kita iklan, atau mungkin kita investor yang beli kebun, ya kan? Beli kebun, di situ kan ada bonus iklan 2 bulan, ya kan? Ternyata closing nih, iklannya itu iklan kafling Bapak Ibu. Ternyata closing satu aja 2 bulan tadi. Kemudian 2 bulan berikutnya dari satu tadi kan kita bisa biaya 2 bulan iklan lagi kan, karena di situ memang sudah ada sistem iklan yang budgetnya 2 bulan ya kan. Nah, bayangkan kalau 2 bulan hanya closing satu Bapak Ibu. Kemudian bulan ketiga dan empat closing satu lagi, itu kita sudah dapat 2 kafling ya. Nah, si investor atau pemilik kebun atau marketing ini dapat apa? Komisinya 10 juta plus sepeda motor gratis Bapak Ibu. Jadi kalau kita menjualkan 2 kapling, satu kaplingnya komisi 5 juta kali 2 ya kan, 10 juta plus sepeda motor gratis. Kemudian kalau kita jualkan 3 kafling, ya kan, 3 kafling itu kan 5 juta kali 3 untuk komisinya. Plus umroh gratis Bapak Ibu. Ngeri kan? Inilah yang paling gede Bapak Ibu penghasilannya. Sehingga kalau ini dijalankan dengan sistem iklan, dengan konten yang bagus, si investor, si pemilik lahan pun juga happy. Kenapa? Targetnya loh 1 tahun, 2 tahun udah balik modal. Iya kan? Kenapa? Dia fokus saja jual 4 kafling dengan iklan-iklan tadi ya. Itu sudah dapat 20 juta plus 1 kafling gratis. Sehingga target kita 1 tahun, 2 tahun si investor itu bisa balik modal Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang apa untuk bertanya nih. Ini ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak Joko, itu reward jualan diberikan waktu berapa lama akumulasi penjualannya? Jadi ini tidak hangus, tidak hangus Bapak Ibu. Misalnya nih bulan ini kita closing satu, ya kan? Satu kelas closing satu, dapatlah komisi 5 juta, ya kan? Kemudian ternyata 3 bulan lagi misalnya, baru closing satu lagi. Otomatis yang bulan ketiga dapatlah kita komisi total 10 juta. Betul nggih? Karena 2 kafling. Nah, pada bulan ketiga yang dapat total 2 kafling tadi, kita keluarlah reward sepeda motor gratis plus BPKB, Bapak Ibu. Ngeri kan? Jadi apa? Ini tidak ada hangus, terakumulasi. Kemudian juga misalnya kita nggak ngambil sepeda motor nih, Pak, saya mau umroh gratis. Otomatis apa? Ngiklan lagi misalnya, iklan lagi. Sebulan. Ternyata kontennya bagus nih. Kenapa? Loh, karena kapling kita tuh paling murah loh Bapak Ibu.
dengan potensi yang luar biasa tadi, Bapak Ibu. Si investor itu bisa cepat balik modal, Bapak Ibu. Tidak hanya fokus dari kebun, ya kan? Tapi juga fokus dari auto cuan ini. Nah, sekarang kalau investor eh, diberi iklan gratis selama 2 bulan, kemudian di situ targetnya hanya misalnya closingan satu itu pun sudah balik, ibaratnya closingan satu itu sudah dapat menghasilkan pasif income. Lah apa nggak investor apa nggak? Ya senang Bapak Ibu, ya kan? Karena tadi dengan di sini target kita itu maksimal 2 tahun si investor itu kalau bisa sudah mendapatkan 4 Bapak Ibu dengan konten yang bagus, dengan media promosi yang bagus. Kemudian dari 4 ini si investor sudah dapat 20 juta plus sudah balik modal satu kafling, ya kan? Dan ini berlaku juga untuk marketing. Jadi marketingnya itu juga seneng Bapak Ibu. Nah sekarang kita jualkan 2, dapat 10 juta plus motor loh dengan kafling yang paling murah, ya kan? Dengan fasilitas yang tadi Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian dengan kalau ada tamu kita kunjungan sampai ke kebun itu kita fasilitasi mobil, makan dan macam sebagainya. Lu kan enak Bapak Ibu. Ibaratnya marketing itu akan jadi dirajakan di sini gitu ya. Dan tujuannya apa? Kita itu kemitraan. Dengan sistem ini marketing happy, perusahaan happy, petani juga happy, Bapak Ibu. Karena apa? Dengan adanya ini itu bisa saling program kita itu bisa berjalan. Ingat ya, 2 kafling itu dapat komisi 10 juta dan dapat sepeda motor gratis. Nah, kabar gembiranya Bapak Ibu, di Youngland ini selain cash, kita juga bisa kredit Bapak Ibu. Jadi kreditnya saat ini kita ada kerjasama dengan BSI ya. Jadi boleh Bapak Ibu di kotanya masing-masing ya. Karena BSI punya standar apa punya sendiri-sendiri nih syarat ya sendiri-sendiri. Nah, pokoknya mantul, mantul Bapak Ibu. Jual 2 dapat 10 juta plus sepeda motor, ya kan? Tapi untuk awal sepeda motor kalau umroh itu harus berangkat, harus dapat produk, bukan dalam bentuk uang ya. Kecuali kalau nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan, misalnya sepeda motor nih mau dijual itu silahkan. Karena kita perlu branding Bapak Ibu. Jadi perusahaan juga perlu branding agar Bapak Ibu yang dapat reward itu juga bisa membranding dirinya, ya kan? Kalau sudah dapat reward itu beda Bapak Ibu. Kita mau ngomong apa ya ke orang, menawarkan sesuatu, jadi percaya diri Bapak Ibu. Nah sekarang apa? Udah terbukti kok. Satu kapling dapat 5 juta, ya kan? 2 kapling 10 juta plus sepeda motor. Itu kan terbukti Bapak Ibu. Nah, oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Investor itu otomatis jadi member. Pembelian kaflingnya apakah upline dapat bonus sponsornya dan masuk penjual upline. Jadi gini, si investor ini kan kalau sudah jadi member, ya kan, otomatis dia kan dapat hak 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 usaha ya, 3 HU plus RO tadi. Kemudian dia dapat fasilitas untuk beriklan selama 2 bulan full, ya kan, sudah include di harga. Iklannya apa? Ngiklankan ini Bapak Ibu si investor tadi. Jadi ngiklankan, nah ngiklankan kafling. Jadi kalau dia dapat, otomatis dia kan di jaringan kita, ya kan? Investor iklan itu juga di jaringan kita, Bapak Ibu. Otomatis kita dapat bonus sponsornya, dapat bonus levelnya, betul nggak? Ya kan? Dan tadi kita ada sistem kerjasama loh. Kerjasama apa? Kerjasamanya 70-30 kan? Jadi setelah investor itu balik modal, itu bagi hari 70-30 selama 5 tahun, Bapak Ibu. Dan itu silahkan dipakai untuk upline-nya. Karena kan saat ini misalnya ya, upline pengen Pak, saya pengen karena saya punya investor, saya punya domain, saya pengen kerjasama untuk menghandle akunnya dia. Boleh Bapak Ibu. Ibaratnya dia yang iklani, nanti kita ajarin cara iklannya. Dia berhak 30%-nya dari hasil tadi setelah balik modal ya kan. Nah, disitulah nanti terjalin Bapak Ibu kita kebersamaan nih. Ini bisnis yang bisa kita kerjakan bersama. Investor seneng. Nah, investor kalau misalnya dapat satu dari iklan, oh, dia nggak perlu ngapa-ngapain loh Bapak Ibu. Konten si pengelola yang memberikan kontennya. Kemudian kalau hasil closing itu dia dapat kayak gitu kan kita juga ada tanggung jawab upline untuk bagaimana investor ini balik modal dengan cepat, ya kan? Kalau itu terjalin, eh, trust itu bisa terbentuk Bapak Ibu. Dan disitulah nanti pendapatan kita akan lebih maksimal karena terbentuk trust dengan investor gitu ya. Nah, untuk kredit ini bentar.
Maaf Pak mau tanya, bagaimana jika terjadi gagal panen, faktor apapun, apa mitigasi dan solusinya? Nah, jadi kalau misalnya terjadi gagal panen, ibaratnya kita pertama memang ada tabungan Bapak Ibu. Yang kedua, kan investor pendapatannya tidak hanya dari kebun, ya kan? Kalau hasil kebun sama hasil ini, Bapak Ibu, gede ini gitu. Yang penting tuh investor gimana caranya informasi dari hasil panen itu dia bisa ngontrol di handphone. Kalau misalnya terjadi gagal, yang namanya alam, Bapak Ibu. Ya kita di situ mesti ada laporan. Gagal kenapa? Apakah kena penyakit? Apakah kebanjiran? Misalnya kayak gitu nggih. Di situ kita infokan. Dan di kita kan ada tabungan, Bapak Ibu. Jadi tabungan ini yang nanti untuk budidaya. Contoh gini, saat Bapak Ibu membibit, membibit itu kan ada tanahnya, ada pupuknya, ada bibitnya. Ternyata kebanjiran Bapak Ibu. Otomatis kan tanah nggak perlu beli, ya kan? Nah, belinya itu paling pupuk sama bibitnya. Nah, gitu. Jadi tidak semuanya include itu akan kehilangan 100% nilai itu tidak Bapak Ibu. Karena kan pupuk masih ada di situ. Kemudian paling kalau mati di saat awal kita cuma paling membayar bibit aja Rp350, ya kan? Tapi kalau ternyata panenannya itu sudah lama, ternyata masa panen itu ternyata gagal kena penyakit dan macam sebagainya, si investor ya nggak khawatir. Kenapa loh? Karena dia dari pendapatan yang kedua juga sudah dapat kok. Misalnya dia udah dapat sepeda motor, masa arep ngoprak-ngoprak sing tanaman yang kena penyakit ya enggak kan? Kenapa? Dia ini saling nutup Bapak Ibu. Pendapatan pendapatan saling nutup dari NSI-nya jaringan dia nutup. Kemudian dari yang promosi yang satu kafling dapat 5 juta plus kalau dapat dua dari dapat sepeda motor itu kan otomatis juga nutup Bapak Ibu. Dan investor juga akan happy kan? Ya kan? Karena apa? Mosok eh, kita kasih cara jalan penghasilan gede, sing mong hanya gagal panen aja dia marah-marah kan nggak mungkin ya kan? Kan kita tahu bahwa di akad nantinya, di akad budidaya itu kan ada klausal-klausalnya Bapak Ibu. Jika gagal kayak apa, terus jika misalnya terjadi ini kayak apa, apakah ada sistem tabungan? Kalau misalnya itu memang gagal, ya kita bagi hasil untuk apa sih investor untuk modal sedikit untuk bagaimana budidaya lagi kan budidaya cuma 4 juta. Nah, coba kalau bayangkan dia udah dapat sepeda motor, ayo nutup petang juta ya gampang. Misalnya kayak gitu nih Bapak Ibu. Jadi kita intinya apa? Di sini tidak dipersulit, Bapak Ibu. Yang penting gimana caranya mendapatkan beberapa pendapatan tidak hanya fokus di kebun, bagaimana si investor itu bisa balik modal, kalau bisa setahun pun sudah bisa balik modal gitu. Itu itu pola kita Bapak Ibu dengan sistem auto Jan ini. Itu nggih. Kemudian ada pertanyaan lagi. Untuk kredit syariah dari Bank BSI, DP 0%. Langsung akad investor harus bayar apa saja ya selain cicilan. Nah, ini biasanya si investor nanti langsung dengan BSI-nya Bapak Ibu. Karena dari BSI itu kan nanti ada syarat persyaratan. Kemudian BSI itu nanti yang membayar ke kita. Jadi ibaratnya si investor ini yang kita sudah berjalan nggih, itu hitungannya cash ke kita. Dia nanti hitung kredit ke BSI-nya. Masa kredit itu sesuai dengan plafon. Dan nanti akan kita lihat di sini plafonnya itu seperti apa, dia ngambil berapa tahun, kemudian eh, dari uang berapa yang dia ambil itu kan pengaruh di situ nih. Nah, di situ nanti akan kita jelaskan di bawah Bapak Ibu. Nah, DP minimal berapa persen Pak? Kalau di BSI kita nggak pakai DP. Jadi DP ini sebetulnya hanya untuk waktu Bapak Ibu waktu survei lahan, aku serius nih gitu. Aku serius aku DP gitu ya. Jadi DP di kita itu ibaratnya 10 juta pun kita udah bisa bisa jalan ya. Sambil nanti pembayaran apakah Bapak cash tempo, atau apakah Bapak Ibu nanti pakai kredit, kreditnya apakah BSI ataukah seperti apa? Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Yang jelas ini kemudahan bahwa aset kita, aset produktif Bapak Ibu. BSI pun akan lihat kayak gitu. Oh, yang diambilnya apa sih? Oh, diambil kebun. Konsep kebun kayak apa? Itu kita waktu sharing dengan BSI kita jelaskan. Wah, ini bagus, Pak. Karena apa? Resiko-resiko itu juga kita tangani ya. Dan sistem pendapatannya itu tidak hanya dari kebun ya. Jadi bisa dari auto cuannya, bisa dari sistem penjualan iklan yang tadi 2 bulan full itu. Nah, itu kan nanti bisa digulung, Bapak Ibu. 2 bulan, satu closing, itu aja nanti bisa untuk 2 bulan lagi ngiklan loh. Karena iklan itu kan anggap 50.000 ya sehari ya. Dengan closingan 5 juta, itu kan sudah bisa nutup. Ya kan?
Untuk 5 juta, anggap diambil 1,5 juta untuk iklan 2 bulan. Nah, ini nutup Bapak Ibu. Masih ada sekitar 3,5 juta, ya kan? Ya lumayan, 2 bulan nanti masuk lagi. Keluarlah nanti motor, ya kan? Nah, itu kalau mengenai teknis nanti bisa kita bicarakan. Dan saya yakin Bapak Ibu dengan melihat konsep ini, itu sudah punya apa ya? Sudah punya strategi masing-masing. Saya yakin. Karena apa? Ini konsep yang paling cepat menghasilkan duit, Bapak Ibu. Karena dibandingkan dengan yang lain tadi ya, kaplingan kita itu paling murah gitu. Fasilitas kita paling lengkap. Kemudian kita memberikan sesuatu servis kepada customer itu paling bagus, Bapak Ibu. Nah, itu yang menjadi keunggulan. Nah, ada testimoni yang sudah invest, Pak. Nanti akan kita lihat di situ, di gambar di bawah. DP 0% dari dan booking fee. Booking fee itu kalau misalnya kita datang sini kita deal ya. Pak, saya ambil kapling biar nggak kedahuluan orang. Itu 500.000 pun sudah bisa booking fee. Tinggal nanti pembayaran seperti apa. Nanti udah dikurangi ya kalau misalnya Bapak Ibu mau cash. Cashnya misalnya 59 misalnya. 59 dikurangi booking fee tadi yang keluar 500 ya kan. Jadi hanya bayar 58 500 kayak gitu. Nah, ini apa? Habis kontrak. Setelah habis kontrak 5 tahun, selanjutnya gimana, Pak? Ya selanjutnya si investor diberi eh, pengen dikelola sendiri atau dikerjasamakan lagi. Nah gitu. Biasanya kan, oh kerjasamakan lagi, Pak, karena saya jauh. Itu nanti kita kerjasama lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin lokal di sini ya kan, aku sudah 5 tahun, aku tak pengen budidaya eh, di pertanian di situ ya. Di Hortiland itu bisa dibuat rumah loh Bapak Ibu. Jadi kalau Hyungland nggak bisa ya. Hyungland itu memang karena fungsinya dia memang untuk pertanian, untuk kebun. Tapi untuk di area Hortiland itu bisa dibangun rumah, Bapak Ibu. Jadi misalnya aku pengen punya nanti kebun itu bisa jadikan tempat gubuk untuk peristirahatan, untuk kayak model apa ya, model kayak tempat untuk nongkrong, misalnya pengen menghilangkan stres di situ buat rumah itu boleh kalau di Hortiland. Jadi dia karena memang permanfaatannya itu di pekarangan ya, jadi lahan pekarangan. Jadi boleh dibangun rumah. Nah, jika ada pertanyaan lagi nih, jika kredit dengan BSI, apakah cicilan bisa dibayar hasil panen kebun? Sebetulnya untuk cicilan itu dari Bapak Bapak Ibu ke BSI-nya ya. Jadi kita itu misalnya ada panen kebun, kita transfernya itu ke Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bayar ke BSI-nya. Tidak bisa kita bayar ke BSI-nya, nggak bisa Bapak Ibu. Karena BSI itu nanti kan dia punya akad sendiri ya. Punya peminjam, apa debitur ya, dan bank gitu kan. Di kita itu kitanya ke Bapak Ibu. Jadi akadnya kita itu ke Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu ke BSI gitu. Dan di situ akunnya kan bisa dipantau lewat handphone. Jadi hasil pembayaran ke BSI-nya itu Bapak Ibu, bukan kita yang bayarin tiap bulan gitu. Tapi kita mentransfernya ke Bapak Ibu nanti bisa mentransfer ke BSI. Dari hasil panen bisa Pak? Oh bisa, silakan. Dari hasil closingan ini juga bisa. Ngiklan 2 bulan, closing satu ya kan? Satu dapatlah 5 juta. Lah itu kan buat bayarin kredit misalnya. Ya kan? Closing dua di 4 bulan, misalnya closingnya dua, dapat sepeda motor plus 10 juta. Lalu bayari bank yo, yo enteng Bapak Ibu. Nah gitu. Oke nggih. Nah, oke lanjut. Nah, ini adalah tabel angsuran Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau misalnya pengen lihat bisa di apa hubungi saya kirim filenya juga silakan atau mungkin Bapak Ibu bisa punya kenalan Bank BSI misalnya nggih. Silakan juga bisa meminta dari bank syarat-syaratnya seperti apa itu juga nanti bank itu akan memudahkan karena ternyata BSI pun juga ditarget Bapak Ibu. Dia juga harus target closingan untuk kredit ya. Nah, di situ bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, tapi ini kita ini ya tergantung apa masing-masing nggih, masing-masing silahkan. Karena ini kan sebuah fasilitas. Itu. Nah, di kita nanti Bapak Ibu juga akan dapat namanya Dream IE. Dream IE itu apa, Pak? Itu. Dream IE itu alat asisten canggih Bapak Ibu. Nanti template-nya sudah kita kasih otak. Di Dream IE nanti kita kasih otak.
bagaimana penjelasan mengenai Hyungland, Auto Cuan, Hortiland, dan macam-macam yang kita jelaskan malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang tanya, hubungi nomor Bapak Ibu lewat iklan misalnya. Yang jawab itu ya Dream IE-nya ini. Jadi Bapak Ibu nanti ibaratnya cuma nyiapkan satu nomor ya buat admin. Nanti Dream IE ini yang template-nya tuh kita kasih nih informasi mengenai Hortiland, informasi mengenai apa Hyungland, informasi mengenai Auto Cuan, informasi mengenai jual dua dapat motor, jual tiga dapat umroh itu kita masukkan di template. Nanti akan kita berikan ke Bapak Ibu. Jadi sangat mudah kalau dengan sistem iklan yang tadi ada gratis 2 bulan tadi, kemudian ada template untuk alat menjawab, kemudian eh, ada sistem apa ibaratnya pembayaran cash atau kredit, itu saya kira saat ini peluang yang luar biasa. Dan komisi kita, komisi terbesar loh Bapak Ibu. Bayangkan, jual dua lo dapat motor plus duit 10 juta ya kan. Nah, kita eh, kalau kita bandingkan Bapak Ibu, kafling yang lain dengan kafling kebun yang kita miliki, ya, dengan 3 pendapatan tadi, untung maksimal yang mana ya? Bayangkan, misalnya kafling kebun, silahkan cek dimanapun Bapak Ibu, di internet, di Instagram, di YouTube kah di mana, bandingkan dengan kafling kebunnya NSI, mana yang paling menguntungkan? Silahkan dicek, ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat modalnya, kapling kebun yang lain mesti lebih mahal ya kan, hanya dengan 100 meter harganya aja udah lebih dari 40 juta. Di kita termasuk paling murah Bapak Ibu, 200 meter, 300 meter, 59 sampai 69 dengan 3 pendapatan tadi. Fasilitas yang udah lengkap ya kan. Bisnisnya biasanya kafling kebun yang lain itu hanya 1 sampai 2 bisnis ya kan, penjualan dari hasil panen gitu kan. Kalau di kita ada akun auto cuannya, ada akun yang reward motornya, reward umroh dan macam sebagainya. Sistem kerjanya biasanya kebun yang lain itu hanya menunggu panen dari hasil panen kebun. Di kita itu tidak hanya dari panen, tapi juga dari sistem auto cuan dibantu dengan teknologi IE. Nah, kalau asetnya itu yang lain adalah kebun buah, di kita kebun horti, karena cepat panen nih. Kemudian balik modalnya, yang lain mungkin lebih dari 5 tahun, karena nggak ada sistem yang auto cuan dan reward tadi. Di kita, target itu 2 tahun sudah balik modal. Intinya target 4 kapling, Bapak Ibu. 2 tahun ngejual 4 kapling dengan biaya kaple apa biaya iklan per 2 bulan tadi, tinggal nanti kontennya yang paling cantik, kapling kita yang paling murah, fasilitas kita yang paling lengkap, kita bisa cash dan kredit itu yang jadikan konten Bapak Ibu. Nah itu kalau misalnya 4 closing udah balik modal, ya kan? Plus duit ya kan? Nah beli jual dua dia dapat motor. Nah, ini ada pertanyaan, Bapak Ibu yang masuk. Landing page Sortiland belum ada ya, Pak? Belum, sebentar lagi. Sama landing page yang tadi, itu kan ini informasi yang baru ya. Yang jual dua gratis motor, jual tiga gratis umroh, kemudian jual empat dapat dua duit 20 juta plus gratis kapling senilai 59. Itu akan kita update nanti di landing page, Bapak Ibu. Nah, sehingga potensi hasil, kalau kafling yang lain adalah 2 sampai 3 juta per bulan, misalnya ya dari kebun, oh kita bisa ratusan juta, Pak Ibu. Karena apa? Jaringan NSI itu bukan linear ya, dia eksponensial, Bapak Ibu. Semakin banyak kita mendapatkan member kapling misalnya, dia ngiklan, taruh sebelah kiri. Kemudian member kapling lagi taruh sebelah kanan. Dia ngiklan dapat closing, closing kita dapat level ya kan, kita dapat bagi hasil dari pendapatannya yang 30% tadi. Apa nggak seneng kita? Ya kan? Dari passive income gitu kan. Si investor juga seneng karena dibantu Bapak Ibu. Gimana caranya dia bisa balik modal 1 sampai 2 tahun ya kan? Paling cepat. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dengan Hortiland dan Hyungland ini satu adalah investasi masa depan. Kenapa? Ya karena IKN loh di sini. Kabupaten Tapin dan Banjar ini sebagai pensuplai kebutuhan pangan Bapak Ibu untuk Kalsel dan IKN. Jadi masa depannya itu ibaratnya IKN itu Jakarta. Kitanya itu misalnya kalau bawang tuh di nama ya, di mana ya? Bawang itu di Brebes lah. Nah, bawang di Brebes. Tapi kan kita pendapatannya tidak hanya dari kebun, Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian lahan hak milik dan bisa diwariskan, ya kan? Bisa dijual belikan. Harganya mesti naik. Karena apa? Ya dekat dengan Jalan Ahmad Yani. Kemudian yang ketiga, harga kafling termurah dibanding kafling kebun lainnya. Silahkan banding.
Silakan bandingkan, cek. Kemudian 4, lokasi kafling strategis dekat dengan jalan raya provinsi. Tidak yang pedalaman kayak gitu, enggak Bapak Ibu. Dan mobil bisa masuk ya, masuk langsung ke lahan kafling ya. Nah, kemudian dapat 3 keuntungan sekaligus. Kenaikan harga lahan, bagi hasil panen, dan sistem auto cuan plus reward tadi. Yang keenam, pembayaran fleksibel bisa cash atau kredit. Dan cicilannya ringan dan terjangkau. Itu tergantung kita ya, mau pakai BSI kah atau seperti apa. Yang ke-8 itu dikelola oleh Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani Terbaik ya, dan sudah berpengalaman. Karena di kita itu kan lahan pertaniannya bukan hanya 1-2 tahun Bapak Ibu, puluhan tahun. Jadi petani itu sudah mengenal lingkungan, mengenal penyakit, dan kita kan di situ ada BPP ya kan, Dinas Pertanian, itu kan otomatis sudah kemitraan kita sudah berjalan. Ini ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Maaf, usul Pak. Di landing page Youngland ada informasi gratis daftar reseller. Apa tidak sebaiknya dihilang? Oh iya ya, oke. Jadi biar nanti fokus ya, fokus ke kafling ya. Nanti akan kita rubah Bapak Ibu untuk landing page ya. Karena kita akan bagaimana orang itu melihat dengan 3 detik pertama potensi kelebihan keunggulan kafling kita dibandingkan yang lain itu akan kita lebih cenderung kita tampilkan. Karena sekarang itu loh Bapak Ibu, cari duit itu nggak mudah Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau kita punya sistem yang gimana sistem itu bisa orang lebih trust, apa loh tanahnya juga ada, kebunnya ada, bisa dilihat di handphone, kemudian orang kunjungan ke sini difasilitasi, kan senang. Si marketing ada closingan bisa dapat reward, loh, itu luar biasa loh Bapak Ibu kalau kita jalankan. Nah, sehingga itu nanti yang akan kita sampaikan di landing page-nya Bapak Ibu. Nah, supaya penawaran fokus ke penjualan. Betul. Oke, betul Pak Aldi. Jadi mungkin nanti kita akan diskusi ya dengan Pak Haji Taufik dan tim IT ya, bagaimana untuk landing page dan konten-konten itu nanti akan kita menjurus ke keunggulan-keunggulan ini Bapak Ibu, ya kan? Nah, kemudian program Kafling ini karena kita IKN itu di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sebagai salah satu penyokong penyokong ketahanan pangan sehingga kita membantu program pemerintah Bapak Ibu. Apalagi yang di Hortiland itu kan sudah ada kontrak dengan MBG ya. Jadi semua sayur itu bisa diserap sebagian ke MBG, kemudian juga ada sebagian itu ke pedagang-pedagang yang di lingkungan di area Kalimantan Selatan. Kemudian yang 10 dilengkapi aplikasi pelaporan digital agribis Bapak Ibu. Kita punya aplikasi sendiri ya. Ini buatan sendiri loh ya. Buatan sendiri dari tim IT. Jadi nanti settingan itu akan kita buat eh, semudah mungkin, friendly user ya, user friendly ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Dan Bapak Ibu juga bisa misalnya, Pak, saya ingin pasang CCTV sendiri Pak di kebun saya. Boleh. Jadi kalau sekarang CCTV yang pakai sinar matahari apa pakai surya kemudian GSM sendiri kan harganya sekitar 1.600.000 ya. Itu boleh silakan nanti kita settingkan. Kemudian 11 kebun bisa dipantau real time via handphone ya kan. Hasil panen dibutuhkan oleh pasar, hotel dan restoran. Karena apa? Setiap hasil panen kita itu kita sertifikasi Prima 3 Bapak Ibu. Sehingga dengan sertifikasi itu kita jualan mau ke hotel, ke restoran pun laku dan harga kita biasanya lebih tinggi. Kalau sertifikasi Prima 3 itu kan produk layak konsumsi ya. Jadi penggunaan pestisida juga berkurang. Kemudian ibaratnya aturan-aturan SOP-nya untuk tanaman untuk hasil kebun itu kalau sudah sertifikasi itu orang beli pun bisa berani dengan harga tinggi. Kemudian kontrak kerjasama budidaya dan pemasaran hasil panen. Jadi hasil panen kita itu nanti sudah ada sebisa mungkin kita nanti akan ada kontrak Bapak Ibu. Karena apa? Yang kita jual ini kebutuhan perut dan kita ini penyokong untuk IKN loh Bapak Ibu. IKN itu kalau nanti sudah berjalan ya berapa ribu orang itu yang hadir dan salah satunya untuk kebutuhan sayur itu kan sentranya di Kalimantan Selatan. Silakan Bapak Ibu browsing ya bagaimana Kalsel itu sebagai salah satu penyangga pangan untuk ibu kota baru. Kemudian yang 14 adalah fasilitas infrastruktur kebun lengkap. Jadi kita itu sudah lengkap. Bapak Ibu bisa langsung berkunjung ke lokasi mobil, bisa langsung ke Kafling, Bapak Ibu. Yang jaraknya nggak jauh dari Ahmad Yani. Fasilitas survei ke lahan, ke lokasi dari Bandara PP gratis. Jadi Bapak Ibu misalnya punya investor, Pak, investor saya mau datang ini itu kita fasilitasi ya. Jadi Bapak Ibu tinggal hubungi kita aja.
Kita nanti yang akan menghandle. Kalau dia closing, dia dapat subsidi ya tiket ya, subsidi tiket 1,5 juta. Kemudian Bapak Ibu akan dapat komisinya kling kling masuk ke aplikasi. Jual dua dapat 10 juta plus motor, ya kan? Nah, yang 16 nih, ini yang paling mantep ini Bapak Ibu. Jual dua kapling dapat 10 juta, ya kan? Karena satu kapling itu komisinya 5 juta dan gratis sepeda motor plus BPKB. Tapi foto-foto dulu ya, jangan dijual. Jadi misalnya kalau perlu duit, nanti brandingnya dibuat dulu branding gitu. Baru sepeda motornya mau dijual ya silahkan kalau perlu duit. Nah, kemudian kalau jual tiga itu dapat 15 juta cash ya kan. Dan gratis umroh. Nah, kalau gratis umroh itu kalau bisa berangkat dulu untuk branding Bapak Ibu. Kalau jual bisa menjualkan dua. Ini anu ya, akumulasi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, aku pengen umroh. Dapat dua ya jangan diambil motornya. Nanti nunggu satu baru dapat umroh. Nah, kalau jual empat dapat duit 20 juta plus gratis satu kafling senilai 59 juta gratis. Nah, itu bila bisa juga kaflingnya nanti dijual. Nah, oke nih. Jadi ini potensi sebuah cara marketing kafling ya, yang menurut saya saat ini mungkin yang paling gede ya, memberikan komisi dan fasilitas kita juga lumayan banyak. Kemudian kita juga punya apa bargaining power ya. Kalau kita kan, saya sendiri kan udah hampir 3 tahun ya untuk jual sayuran itu kan kita udah mulai kenal pemetaannya lah. Oh ini larinya ke sini, larinya ke sini. Jadi lebih enak. Dan komunitas sayur kita itu juga ada loh Bapak Ibu. Kita punya asosiasi, asosiasi pedagang sayur sebenua 6. Jadi lebih enak kalau nanti menginformasikan produk-produk kita, apalagi kita punya sertifikasi Prima 3. Biasanya itu kami grade, di grade A jualnya ke restoran, ke hotel. Kemudian grade B itu ke pedagang-pedagang yang kelilingan pasar itu. Grade C itu biasanya nanti ke pedagang-pedagang lokal. Biasanya dia misalnya sayurnya agak jelek, itu pun laku Bapak Ibu. Sayur yang jelek-jelek pun laku gitu. Jadi ada kita grade. Biar si investor juga mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, ini adalah beberapa teman-teman yang sudah beli ya di Hyungland. Kita tidak hanya orang biasa loh Bapak Ibu, ini pejabat-pejabat loh. Mulai dari sekda, kemudian dari mantan bupati, Kapidorti, dan macam sebagainya. Nah, ini adalah beberapa teman-teman yang sudah membeli kapling dan prosedurnya seperti apa Pak? Jadi prosedurnya gampang aja ya. Jadi fotokopi KPT, KTP KK, kopi NPWP kalau punya dan boleh menyusul, mengisi form pendaftaran, transfer DP atau cash ke rekening perusahaan BRI, PT Berkas Sukses Teknologi 0003001 002 208 563. Tapi kita harapkan Bapak Ibu bisa hadir. Jadi bisa lihat bagaimana kebunnya, kita terjalin silaturahmi yang bagus. Tapi kalau nggak bisa hadir, tinggal hubungi saya, Pak, investor saya mau hadir. Nah, kan ada subsidi juga ke tiketnya ya, kalau dia jadi beli gitu kan. Nah, kita nanti ajak keliling. Jadi satu hari itu full kita sediakan sarana, makan, keliling-keliling, wisata lah ibaratnya. Biar beliaunya juga bisa mengenal kita dengan baik. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tolong di-share di grup harga terbaru DP komisi untuk mitra APN. Ya, nanti akan ada di webnya Bapak Ibu. Di web, kemudian video ini juga akan kita buat konten. Kemudian nanti di grup biar Bapak Ibu bisa dengan mudah ya untuk nge-share. Seperti yang tadi jual dua gratis motor itu juga bisa sebagai salah satu bentuk materi promosi. Nah, intinya apa? Intinya dengan adanya kemitraan kita di NS ini, apalagi dengan Kavling ini adalah potensi yang luar biasa untuk kita bisa mendapatkan cuan yang lebih besar. Kita closing sebulan satu aja, itu udah 5 juta Bapak Ibu. Sebulan satu, misalnya, atau sebulan yang kedua satu, 5 juta, 5 juta, 10 juta, plus sepeda motor loh Bapak Ibu. Lah nek closing dengan konten yang cantik, harga yang paling murah, fasilitas yang paling lengkap, kemudian kita eh, servis si investor itu dengan cara yang baik, apa nggak tertarik? Ya kan? Apalagi dia dikejar kayak bagaimana kita targetkan 1 tahun, 2 tahun sudah balik modal, ya kan? Nah, yuk punya kebun auto cuan, aset dan bisnis berkembang, Anda jalan-jalan. Hubungi sponsor Anda. Oke, silakan, monggo.
yang mau pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Yang hadir malam hari ini berapa? Alhamdulillah, udah hadir ada 24 orang, nggih. Jadi silakan informasi ini. Ini informasi mungkin perdana ya dari teman-teman ya. Karena konsep itu akan selalu kita buat semenarik mungkin Bapak Ibu. Agar Bapak Ibu kita sebagai marketing itu happy. Karena apa? Sekarang bisnis itu keunggulan ya. Bisnis itu harus unggul, harus lebih murah, harus lebih bagus, harus lebih eh, kualitas harus lebih lengkap. Nah, sekarang kayak gitu Bapak Ibu. Konsepnya kayak gitu. Makanya kita akan selalu mengupgrade bagaimana sistem marketing kita itu bisa dipermudah agar Bapak Ibu itu bisa eh, lebih cepat untuk closingan kayak gitu. Monggo silakan yang mau bertanya. Ada Ibu Susi, hai. Ada Pak Kamal, ada Bu Anita, Pak Sumardi, Ibu Rosi, Pak Andrew, Pak Paulus, ya. Oh Krisyanto, Pak Awaludin, hai. Pak Komandan datang, Pak Dani, wah Pak Dani lama nggak jumpa. Hai. Pak Bagus, Pak Stardi, monggo silakan. Apakah sudah mungkin sudah jelas semua? Pengen langsung buat konten, ya kan? Bicarane ngedol ke loro untuk 10 juta plus motor, ya gitu kan. Nah, gimana Pak bisa bisa hadir ke Kalimantan? Nah, gitu silahkan. Jadi kalau teman-teman mau hadir kunjungan ke sini, silahkan hubungi nomor saya, nggih Bapak Ibu, nggih. Nanti di grup silahkan. Kita akan siapkan mobilnya. Bapak Ibu mau ke sini eh, apa? Kita mau sekalian wisata itu kita fasilitasi. Untuk dapat fasilitas bonus atau komisi Hortiland atau Hyungland, minimal join perangkat level apa? Nggak ada batas Bapak Ibu. Jadi yang penting Bapak Ibu kalau bisa ya, kalau bisa itu 3 HU, minimal Ruby. Itu maksudnya biar Bapak Ibu maksimal ya. Jadi kalau bisa itu masuklah level FO ya. Karena nanti kan member kita kan juga 3 HU. Kalau Bapak Ibu cuma 1 HU, di sini juga tiga nanti nggak maksimal levelnya. Jadi kalau bisa itu ambil Ruby minimal ya 3 HU plus RO. Nah, jadi nanti kalau kita closingan itu dia bisa maksimal Bapak Ibu. Nah, sekarang kita closing satu loh, dia bisa iklan 2 bulan loh Bapak Ibu. Udah kita siapkan budgetnya loh. Nah, kalau dia berkembang lah tingtong di jaringan sampean, ya kan? Ada pertanyaan lagi untuk ikut. Nah, saya baru ikut setengah acara, rekamannya ada. Ada. Jadi rekamannya nanti mungkin saya share besok nih Bapak Ibu nih. Rekaman kemarin yang dari Pak Efni, yang Hidro itu juga nanti besok akan saya share. Kemudian yang malam hari ini, ya nanti silakan diulang lagi. Kalau misalnya belum paham, Bapak Ibu juga bisa langsung hubungi kita. Pak, gimana Pak teknik ini? Pak, ini gimana Pak? Bisa dapat satu Pak? Misalnya, misalnya per bulan tekniknya seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bantu dengan tim ya. Karena intinya apa? Intinya produk kita paling murah, ya kan, dari kapling yang lain. Fasilitas kita paling banyak. Kemudian kita support kita untuk tim tamu juga maksimal, ya kan? On apa ibadah fasilitasnya. Yang ketiga, komisi kita gede, Bapak Ibu. Marketing happy di sini. Dan si investor juga nanti dibantu marketing, dia juga cepat modal, cepat balik modal, happy juga si investor. Oke, nggih. Nah, nanti akan kita share di grup untuk rekamannya malam hari ini. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Atau mungkin ada tambahan Pak Haji Muhammad Taufik, kalau eh, jenengan mau ada info atau tambahan, monggo silakan Pak Haji. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman, monggo silakan mungkin kita ketemu, mumpung kita ketemu malam hari ini ya. Ini tolong tampilkan lagi simulasi kredit BSI. Simulasi nanti kalau di tampilan kurang jelas ya. Bapak Ibu bisa WA saya atau nanti minta di grup kita kirimkan PDF-nya sama syarat-syaratnya ya. Itu biar langsung jelas. Karena kalau di PPT itu mau dibesarkan itu nggak kelihatan ya. Saya tadi tak besar-besarkan aja nggak kelihatan maksimal segitu. Jadi kalau yang mau simulasinya bisa chat pribadi saya atau nanti bisa minta di grup ya. Kita kirimkan. Mau simulasi dari KUR atau mungkin dari Mitra Guna itu juga ada. Kemudian untuk yang teman-teman apa bekerja di bidang kesehatan juga ada. Jadi syarat-syaratnya juga ada semua di situ, teman-teman. Itu nggih. Ayo silakan. Yang ada pertanyaan lagi monggo.
Boleh ketik di kolom chat dan boleh juga Bapak Ibu langsung raise atau buka open mic silakan. Ya, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup ya malam hari ini. Woi, silakan, monggo, mumpung kita masih kasih kesempatan untuk bertanya. Oh, enggak, monggo Pak Darmuji. Silakan Pak. Silakan open mic Pak. Oh, Oke. ya Pak, terima kasih Pak. Dengar suara saya Pak? Dengar dengar Pak. Oh, gini Pak, saya kan luar daerah. Saya kan di Ya, daerah Medan. Saya kan ya, di Medan. ya, Kemudian ini kan kafenya kan juga dari Kalimantan. ya, Misalnya ketika saya mendapat member lah misalnya. Dan betul. sudah saya minta datanya, nomor HP, lokasi, dan nama. Ketika dia mau survei lokasi. Mm-mm. Berarti kan saya kan nggak bisa nemani mereka ke sana. Ya, betul. Nah, itu proses selanjutnya apakah saya sarankan ke pihak Bapak untuk memprosesnya atau cemana Pak gitu? Ya, Sampai betul closing Pak. lah misalnya. Oke. Jadi Bapak bisa menghubungkan nomor data si member tersebut, terus infokan ke kita Pak. Jadi nanti Pak ini member saya gini-gini. Eh, saya nggak bisa nemenin Pak. Itu nanti kita yang handle ya Pak ya. Jadi mulai sampai di bandara, sampai nanti di lokasi, misalnya dia jadi beli ya, itu sampai nanti kalau udah balik, dia mau wisata kemana itu kita fasilitasi Pak. Jadi kita sediakan mobilnya, nanti makannya di mana, terus kunjungan ke kuliner apa, ke oleh-oleh, kemudian ada kuliner, wisata kuliner yang ke danau di Ramasinta, itu nanti kita fasilitasi. Jadi si investor tinggal arahkan ke kita Pak. Kalau dia closing, otomatis kan dia langsung masuk di jaringan jenengan. Gitu nggih. Jadi di sini kita open aja, Pak. Karena kita niatnya saling bantu. Karena jenengan closing kita pun juga untung loh, perusahaan juga ada untung ya kan. Petaninya juga untung. Kemudian dari kita sebagai upline juga untung. Karena kan kita bisnis jaringan, Pak. Jadi ada ikatan di situ. Nah, Oke Pak. nggih. Jadi Satu, ya, satu lagi pertanyaan Pak. monggo silakan Pak Darmuji. Nah, tadi kan saya baru dapat member lah, tapi bertanya yang pastinya itu dalam setahun berapa kali panen gitu Pak? Kalau tanaman itu kan dia tidak bisa pasti secara ini ya Pak ya, karena kan iklim, tergantung iklim. Cuma kalau kita lihat, misalnya tanamannya apa dulu, misalnya hiung. Hiung itu kan tanaman cabai rawit. Cabai rawit otomatis musim tanam itu sekitar bulan Maret, bulan April Pak. Bulan Maret, April, itu nanti masa panen itu sekitar bulan Juli. Nanti sampai di bulan Desember pas musim hujan itu sudah pasca panen. Jadi satu tahun itu ibaratnya satu musim, gitu Pak. Tapi kalau untuk yang di Hortiland itu bisa bermacam-macam karena kan dia bisa terong, dia bisa gambas, dia bisa timun. Lah kan itu kan musimnya cuma 60 hari, Pak. 60 hari sudah ibaratnya 60 hari sudah panen. Nanti panen kan paling cuma 30 hari, nanti bertanam lagi. Jadi tergantung siklusnya. Dan untuk siklus ini memang nanti 100% itu haknya si Gapoktan ya. Maksudnya itu Gapoktan nanti yang menentukan. Jadi ini mau ditanamin apa, terus bagaimana pengelolaan untuk penanaman tiap kebunnya biar tidak misalnya rawit terus, Pak, saya rawit terus, ya nggak bisa, Pak. Nanti satu penyakitnya banyak. Kalau yang di horti ya. Yang kedua, siklus pasar itu kan nanti bingung, Pak. Kan kita pasar itu harus kontinu ya. Semakin banyak produksi dengan kontinuitas, itu kita semakin seneng, Pak. Karena jaminan pasarnya itu ada. Tapi kalau barang ini ada, besok nggak ada, lah restoran gimana gitu kan. Nah, itu yang kita atur nanti di pola tanamnya. Itu nggih, Pak, nggih. Jadi Oke Pak. panenan itu memang tergantung dari nanti ininya sih. Dan itu bisa dipantau nanti di handphone, Pak. Oh, saya misalnya timun 60 hari panen, gitu kan. Setelah timun apa itu ada the next-nya. Apakah itu nanti terong, ataukah tomat, ataukah itu nanti cabai rawit. Nah, di situ nanti akan apa ya, saling nutup, Bapak Ibu. Saling nutup itu. Oke Iya. Pak. Oke Pak. Oke, makasih Pak Joko. Nggih, monggo Pak Darmuji. Silakan kalau ada yang mau tanya, Bapak Ibu. Oke, apakah sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat rekamannya ya untuk Zoom malam hari ini. Ini potensi luar biasa Bapak Ibu. Karena apa?
Karena konsep ini Bapak Ibu mendapatkan komisi yang paling besar ya, paling besar. Kita target satu closingan per bulan aja, itu sudah bisa continue Bapak Ibu. Ngiklan lagi, kemudian mendapatkan ini, tinggal nanti konten. Karena sebetulnya selama kita harganya paling murah, selama kita punya fasilitas yang paling lengkap, selama kita punya servis yang paling bagus, selama kita punya komisi yang paling gede kepada calon eh, calon marketing, selama kita punya bagaimana kelebihan kita untuk investor itu cepat balik modal, itulah market kita Bapak Ibu. Nah, market itu kalau untuk seluruh Indonesia dengan cara iklan tadi. Nah, itu salah satu kuncinya ya. Kenapa? Hukum Pareto. Informasi semakin banyak yang disebar dengan keunggulan-keunggulan yang kita punya, itu orang pasti akan berpikir. Nah, investasi orang yang punya duit itu loh kadang banyak loh Bu. Tapi kan kadang banyak yang pengen punya aset yang real ya kan. Di kita kan aset real itu. Plus bagaimana caranya aset real ini bisa menghasilkan passive income yang paling cepat untuk balik modal. Gitu. Oke nggih, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk men-sharekan sebuah informasi dan harapannya juga nanti akan terjadi komunikasi ya, Bapak Ibu, misalnya Pak strateginya seperti apa. Pak, ini ada calon customer, Pak. Dia mau kunjungan ke lokasi, nanti tolong di-handle. Itu silakan bisa ngubungin kita. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa menghadiri Zoom malam hari ini. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, selalu jaga kesehatan dan silaturahmi akan selalu kita jaga. Kerjasama kita jaga Bapak Ibu untuk masa depan kita yang lebih cerah, lebih mudah, dan ingat banyak orang yang nanti akan bisa kita bantu. Oke nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.